Budaya alam Minangkabau, materi sopan santun dalam berpakaian, sopan santun berpergian, sopan santun bertamu. Kelas 3. Sopan santun dalam berpakaian. Manusia memiliki banyak pakaian, yaitu pakaian kerja, pakaian sekolah, pakaian dinas, pakaian ke masjid, pakaian melayat, pakaian ke pesta, dan yang lainnya. Menurut adat Minangkabau, pakaian sangat banyak fungsinya, yaitu untuk melindungi tubuh dari cuaca panas dan dingin, untuk keindahan, dan untuk kecantikan. Di Minangkabau, pakaian juga sangat berfungsi untuk menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di Minangkabau, pakaian berfungsi untuk menutup aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebab di Minangkabau dikatakan syarak mengato adat memakai. Artinya, apa yang dikatakan oleh agama, itulah yang akan dilakukan oleh adat, karena adat dan agama selalu sejalan. Pakaian daerah Minangkabau dibedakan dua, yaitu pakaian sehari-hari digunakan sehari-hari oleh penduduknya dan pakaian adat, pakaian yang dipakai pada upacara adat. Ada dua cara berpakaian, yaitu 1. Cara berpakaian laki-laki, 2. Cara berpakaian perempuan. Cara berpakaian bagi laki-laki, yang pertama ada pakaian penghulu dan pemangku adat. Pakaian penghulu dan pemangku adat biasanya dipakai pada acara-acara adat dan acara kebesaran lainnya. Pakaian adat untuk laki-laki biasanya perlengkapannya tidak sebanyak pakaian penghulu. Pakaian pesta untuk acara pesta biasanya digunakan untuk acara-acara pergi ke pesta atau ke kenduri dan kegiatan lain, sehingga kita dapat membedakan antara pakaian harian di rumah dan pakaian pesta. Yang ketiga, pakaian anak muda untuk sehari-hari, terdiri dari baju gunting Cina, celana panjang dari kain batik, dan di bahunya disandang kain sarung bermotif halus. Kepala ditutup dengan peci yang terbuat dari beludru yang disebut kopiah. Yang keempat, pakaian anak-anak mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan adat istiadat daerah masing-masing. Dua, cara berpakaian yang baik bagi perempuan. Perempuan di Minangkabau disebut bundokan duang. Jadi, yang dimaksud perempuan menurut adat Minangkabau adalah seorang wanita, baik gadis atau telah menjadi ibu, yang mempunyai sifat terpuji menurut adat. Oleh karena itu, dalam berpakaian, perempuan Minangkabau hendaklah memperhatikan cara-cara berpakaian. Jangan sampai terjadi sumbang berpakaian. Sumbang berpakaian bagi seorang perempuan adalah: yang pertama, berpakaian seperti laki-laki. Yang kedua, memperlihatkan aurat. Yang ketiga, berpakaian ketat dan lain-lain. Pakaian adat untuk wanita disebut juga pakaian bundokan duang. Perlengkapannya adalah tangkulak tanduk penutup kepala. Tangkulak terbuat dari kain balapa hasil tenunan. Bentuk tangkulak mirip dengan gonjong rumah gadang. Baju kurung terbuat dari beludru. Kain sarung songket pada bagian bawahnya, selempang yang dipasang dari bahu pinggang yang melintang pada badan, gelang dan kalung. Pakaian sehari-harinya adalah baju kurung, memakai tangkuluk biasa, memakai kain dari kain panjang. Pakaian wanita selalu menutup aurat, tidak mencolok dan selalu kelihatan sopan.
Wanita Minangkabau selalu memakai pakaian yang demikian untuk mempertahankan adat istiadat Minangkabau. Sopan santun bepergian. Sopan santun bepergian. A. Berpergian dengan orang lain. Ini harus kita perhatikan. 1. Harus berpamitan kepada orang tua. Yang kedua, jika pergi dengan kelompok rombongan sekolah, haruslah selalu bersama rombongan. Yang ketiga, saat bepergian dengan kendaraan, jika duduk di pinggir tidak boleh mengeluarkan kepala. Dan jika dengan kendaraan umum, jagalah barang bawaan dengan baik. Waktu naik mobil, dahulukan anak perempuan dan orang yang lebih kecil dari kita. B. Bepergian dengan sesama teman yang berbeda jenis. Di Minangkabau diatur pula cara bepergian sesama teman yang berlainan jenis, sebab adat Minangkabau melarang warganya bergaul bebas. Aturan-aturan yang ada yaitu: pertama, seorang wanita di Minangkabau tidak bebas bepergian dengan laki-laki yang bukan famili. 2. Seorang wanita di Minangkabau dilarang bepergian berdua dengan lelaki yang bukan saudaranya. 3. Dilarang berjalan sendirian di malam hari. Sopan santun bertamu. Nan kuria ialah kundi, nan merah ialah sago, nan bayak ialah budi, nan indah ialah baso. Kue rumah dek basandi, rusak sandi rumah binaso. Kue bangso karena budi, rusak budi bangso binaso. Artinya, adat Minang sejak berabad-abad yang lalu telah memastikan bila akhlak satu bangsa sudah rusak, maka akan dipastikan suatu waktu kelak bangsa itu akan binasa, akan hancur lebur di telan sejarah. Budi pekerti adalah salah satu sifat yang dinilai tinggi oleh adat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau diatur sopan santun bertamu ke rumah orang lain, yaitu sebagai berikut. A. Cara bertamu yang baik. 1. Bertamu atau berkunjunglah di saat orang ada di rumah. 2. Lebih baik diberitahu dahulu kedatangan kita. 3. Bertamulah di saat tuan rumah sedang tidak sibuk. Sopan santun bertamu. 1. Ketuklah pintu sambil membacakan salam. 2. Masuklah ke dalam rumah setelah diizinkan masuk. 3. Duduklah jika sudah dipersilakan duduk. Yang keempat, sampaikan maksud bertamu setelah suasana mengizinkan. C. Sopan santun saat pulang bertamu. Bila maksud kita bertamu sudah selesai, kita segera pamit pada tuan rumah. Tidak baik bertamu berlama-lama karena akan mengganggu tuan rumah. Dan waktu akan keluar rumah, ucapkan salam pada tuan rumah sambil bersalaman.